Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Mengapa hati manusia itu bisa menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu, yang artinya diberi nasihat dengan Al-Quran dan Al-Hadis tetap menolak, berpaling, membangkang, dan selalu ngeyel. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan mengaturkan macam-macam hati, penyebab hati menjadi keras, dan tanda-tanda hati itu menjadi keras. Adapun penjelasannya seperti berikut. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asaddu qaswah. Sebab-sebab hati menjadi keras. 1. Banyak tertawa atau tertawa tanpa sebab. 2. Banyak bicara atau berlebihan. 3. Makan ketika belum lapar atau banyak makan. 4. Jarang sedekah. 5. Tidak mau ziarah kubur. 6. Tidak bersyukur. 7. Malas puasa sunnah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam, apa yang kita amalkan atau kita lakukan berupa amal itu tidak boleh berdasarkan hanya pendapat, tapi yang utama berdasarkan dalil-dalil atau nas Al-Quran dan Al-Hadis, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat 17 ayat 36, wala takfu ma laisa laka bi ilm. Engkau jangan melakukan suatu amal kalau belum mengetahui ilmunya. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan dalil-dalil penyebab hati itu menjadi keras. Adapun penjelasannya seperti berikut. 1. Banyak tertawa atau tertawa tanpa sebab. Kana fi saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khumusya la yadhaku ila tabassuman wa kana idza nadartu ilaihi qultu akhalu wa laysa bi akhal. Kedua betis Rasulullah SAW itu halus, dan tidaklah beliau tertawa kecuali hanya tersenyum. Apabila aku melihat beliau, maka aku akan mengatakan seakan-akan beliau memakai celak pada kedua matanya, walaupun beliau tidak mengenakan celak. Hadis riwayat Muslim. Wa tadhakuna wala tabkun, dan kamu mentertawakan dan tidak menangis. An-Najm 60. 2. Bicara tanpa keperluan atau bicara berlebihan. Banyak bicara. La tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb wa inna ab'adan nasi minallahil alqalbul qasi. Janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, karena banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah membuat hati menjadi keras. Dan orang-orang yang paling jauh dari Allah adalah orang-orang yang berhati keras. Hadis riwayat
At-Tirmidzi. 3. Makan ketika belum lapar atau banyak makan. Ma mala'a adami wi'a'an syarron min batn hasbul adami luqaimatun yukimna sulbah. Fa in ghalabatil adami nafsu fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun linafas. Tidak ada wadah paling buruk yang diisi manusia selain perutnya. Cukuplah seorang anak Adam makan beberapa suap makanan saja yang dapat mengokohkan tulang punggungnya. Jika memang ia harus mengisi perutnya, maka hendaknya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Hadis riwayat Muslim. Atwalun nasi shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Sering kenyang di dunia, paling lama laparnya di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. 4. Jarang sedekah, harusnya rajin bersedekah. In aradta an yalina qalbuk fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Jika kamu ingin hatimu menjadi lembut, berilah makan miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis riwayat Ahmad. 5. Tidak mau ziarah kubur, harusnya ziarah kubur. Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, faman syaa an yazura qabran falyazur, fa innahu yurikul qalb wa yutmi'ul ain wa yudzakkirul akhirah. Sungguh aku dahulu melarang kalian ziarah kubur. Maka barang siapa yang ingin berziarah, berziarahlah. Karena sesungguhnya melembutkan hati, meneteskan air mata, dan mengingat akhirat. Hadis riwayat Hakim. 6. Tidak bersyukur, harusnya pandai bersyukur. Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswata qalbi. Qala atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudriku hajatak irhamil yatima wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik yalin qalbuk wa tudrik hajatak. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Akhir-akhir ini aku merasakan hatiku keras." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Maukah engkau kuberitahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi? Sayangilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya, berikanlah kepada mereka makanan dari makananmu. Niscaya hal demikian akan melembutkan hati dan melapangkan rezekimu." Hadis riwayat Tabarani. 7. Malas puasa, harusnya rajin puasa sunnah. Shaumu syahris sabri wa thalathati ayyamin min kulli syahrin yudhibna wa haras sadr. Puasa Ramadan dan puasa 3 hari di setiap bulan, puasa Ayyamul Bid, menghilangkan keangkuhan di dada. Hadis riwayat Ahmad dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang dalil-dalil kenapa hati itu menjadi keras. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberi kemudahan kepada kita semuanya untuk mendidik hati agar menjadi hati yang sahih, hati yang sehat, hati yang lunak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Untuk selanjutnya kami sampaikan tentang macam-macam hati dan tanda-tanda hati itu keras. Penjelasannya seperti berikut. Macam-macam hati. 1. Qalbun ajrod atau sahih sehat. Hati ini membuka pintu-pintunya untuk mendengar dan menerima kebenaran al-haq. Qalbun ahlaf atau mayit mati. Hati yang keras dan tertutup untuk menerima kebenaran dan petunjuk dari Allah. 3. Qalbun mangkus, terbalik, yaitu hati orang-orang munafik. 4. Qalbun musaffah, hati yang di dalamnya terdapat dua unsur sekaligus, yaitu keimanan dan kemunafikan. Di antara tanda-tanda hatinya keras. 1. Malas melaksanakan kebaikan atau ketaatan. 2. Berat memaafkan dan minta maaf. 3. Bacaan Al-Quran tidak menyentuh hatinya. 4. Tidak bahagia dunia akhirat. 5. Tidak tunduk kepada Allah dan tidak takut ancamannya. 6. Mengutamakan kepentingan dunia dari kepentingan akhirat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang hati itu keras, bahkan lebih keras daripada batu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang memiliki hati yang lunak, yang serba mudah menerima nasihat-nasihat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.